Farisi yang kenceng, kuat, keras itu juga punya hal yang sama. Kita ingat ya, kalau Injil bercerita tentang orang Farisi, bukan pertama-tama soal doa panjangnya, tetapi soal pamernya. Betul. Supaya orang kalau melihat mereka berdoa di perapatan jalan, lalu kalau Nikodemus, kalau orang Farisi, dan barangkali juga kita punya pikiran begitu ya. Kalau saya beribadah secara intensif, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin bersedekah, rajin hal-hal yang rohani itu, meskipun arahnya ke Atas. Tuhan, tapi kan ujung-ujungnya supaya saya kalau pakai kata yang dipakai di Injil Yohanes, supaya saya selamat. Sampai sekarang jemaat Kristen masih menyanyi, "Ku ingin menjadi seperti Yesus." Padahal kalau ditanya, pernah jumpa Yesus face to face apa enggak? Enggak pernah. Tetapi dengan semangat menyanyikan, "Aku mau menjadi seperti Engkau." Ketemu juga enggak pernah. Mungkin kalau Yesusnya muncul sendiri malah kita lari, ya. Malah takut. Sahabat TKB TV, Sobat Ngulik Alkitab, kita jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media, sebagai sarana bagi kita membaca Alkitab dan tentu saja menemukan setiap pesan yang berharga dalam setiap teks yang kita ulik dan melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santiani Manurung. Kita melanjutkan ulikan pada episode kali ini dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21. Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21 diberi judul Dari Allah Kembali Kepada Allah. Dan siapa narasumbernya akan menolong kita mengulik teks ini, Injil Yohanes 3 ayat 1 sampai 21, telah hadir di studio dan saya mau sapa Bapak Pendeta Emeritus Samuel Santoso. Salam jumpa kembali Pak Pendeta. Terima kasih. Salam buat para penonton. Pak Pendeta Emeritus Samuel Santoso dari GKI Kedoya. Baik Pak Pendeta, kita akan mulai program Ngulik Alkitab di episode ini. Yohanes 3 ayat 1 sampai 21 diberi judul Dari Allah Kembali Kepada Allah. Kita akan buka dalam doa. Pak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Mari saudara sekalian kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami oleh Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur kepadamu kalau hari ini masih ada lagi bagi kami. Kalau hidup tiap hari Engkau percayakan kepada kami. Engkau terus menuntun kami untuk menjalani hidup kami dengan benar seperti yang Engkau inginkan. Melalui pembacaan Alkitab, melalui upaya kami mengulik maknanya, sampai upaya kami untuk mewujud nyatakannya dalam karsa dan karya kami. Hari ini kami akan bersama-sama mengulik satu bagian dari Injil Yohanes. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, supaya kami mendengar pesan Tuhan yang tidak pernah kami lihat, tapi kami percaya Dia yang terus menuntun kami. Roh-Mu yang kudus menolong kami, baik kami yang mengulik maupun kami yang mengikutinya, biar itu berguna dan bermanfaat bagi perkembangan hidup beriman kami. Di dalam nama Kristus Yesus, Sang Firman yang sejati itu. Amin. Amin. Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21 diberi judul, perikop ini diberi judul Percakapan dengan Nikodemus. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu,
jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani. Janganlah heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan kau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau guru orang Israel dan kau tidak mengerti hal-hal itu? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kami berbicara tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami telah lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berbicara kepadamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berbicara kepadamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Sebab siapa yang berbuat jahat membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak tampak. Namun, siapa yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Baik, Pendeta Sam. Ada seorang pemimpin Yahudi namanya Nikodemus, seorang Farisi. Ia datang malam, sepertinya mungkin tidak ada waktu yang lain, dia datangnya malam, dan rasanya dia sudah lama ingin memang bertanya pada Yesus, dan Yesus memberikan jawaban. Dan jawaban yang disampaikan oleh Yesus ini menarik sekali. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Sepertinya Yesus mengenal betul sebetulnya apa motif ataupun keinginan Nikodemus bertanya tentang kepada Yesus, dan Yesus memberikan jawaban. Seperti itu, jawaban yang dilahirkan kembali ini wajar juga kalau Nikodemus akhirnya menjawab, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua, apa mesti balik lagi ke rahim ibunya? Jadi begini, Bu Santi dan saudara sekalian, memang kadang-kadang judul yang diberikan itu nggak terlalu cocok sama isinya ya. Jadi memang betul yang datang Nikodemus, yang mulai percakapan Nikodemus. Tetapi kalau kita perhatikan dengan baik isinya, percakapannya bukan lagi Nikodemus yang menentukan. Iya. Jadi melalui percakapan yang saya mengatakan, percakapan yang dilakukan dengan sangat santun, sangat menghargai Nikodemus, apalagi dia orang Farisi, sangat berbobot dan sangat mendasar. Tuhan sebetulnya atau penginjil ini sedang mengecam
satu model kehidupan beragama yang kalau boleh saya pakai grafis ini, modelnya seperti ini, saudara penonton. Dalam bahasa Latin orang biasa menyebutnya do ut des. Do ut des itu kelihatannya ke kamu tapi sebetulnya ke aku lagi balik. Saudara perhatikan garis panah. Ini praktek dari para penyembah berhala. Dari aku di bawah, bawa sesembahan, bawa korban, bawa sesaji, melakukan lagu pujian ke atas kepada para dewa. Tetapi bukan berhenti pada para dewa. Tidak pernah mereka mengatakan, ini sesembahan sesaji kami, tulus kami beri buat kamu, aku nggak minta apa-apa. Sebab justru yang paling penting adalah mintanya apa-apa. Karena itu lalu turun lagi ke bawah. Jadi kelihatannya oke-oke semua buat yang di atas, tapi sebetulnya bukan yang di atas tujuannya. Tujuan yang di bawah. Egosentris, egoistis. Kelihatannya untuk yang ilahi, tetapi ujung-ujungnya yang duniawi, yang jasmani, yang material, untuk kepentingan-kepentingan sendiri juga. Semua penyembah berhala begitu. Dan rupanya Tuhan Yesus menengarai model kehidupan beragamanya populer di agama Yahudi begitu. Para pemimpinnya termasuk kelompok orang Farisi yang kenceng, kuat, keras itu juga punya hal yang sama. Kita ingat ya, kalau Injil bercerita tentang orang Farisi, bukan pertama-tama soal doa panjangnya, tetapi soal pamernya. Betul. Supaya orang kalau melihat mereka berdoa di perapatan jalan, lalu harapannya itu selalu mendapat Pujian. Luar biasa hebat begitu. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, merupanya memandang kata yang biasa kita pakai, kata bertobat itu kurang keras. Bertobat itu syuf, kembali ke arah yang seharusnya. Tetapi bagi Tuhan Yesus, karena kondisi kehidupan beragama yang sudah begitu egois dan begitu egosentris, kata bertobat tidak menggigit lagi. Karena itu dia pakai kata, kamu kudu dilahirkan kembali. Apa mungkin karena sudah sering disebut-sebut? Karena terlalu sering disebut juga ya. Jadi, kamu mesti lahir kembali. Itu udah. Rasanya kalau kita baca Injil-Injil, hanya di Injil Yohanes saja Tuhan Yesus mengatakan begitu ya. Yang lain pakai metanoia, kata yang diterjemahkan dengan bertobat, atau syuf dalam bahasa Ibrani. Tapi kali ini, buat saya lebih keras, lebih kencang, mengatakan, ndak bisa ndak, kamu kudu lahir lagi. Dilahirkan kembali. Dan itu yang mungkin tidak terduga oleh Nikodemus. Sampai pertanyaannya begitu naif ya. Masa bisa saya udah tua begini masuk ke rahim ibuku dan dilahirkan kembali. Iya, apalagi untuk seorang ukuran pemimpin Yahudi, ya ini beneran dia bertanya serius atau dia lagi sedang bercanda? Iya. Saya sedang mikir juga ini kan. Kecuali kalau dia orang yang maksudnya datang dari latar belakang pendidikan yang memang ya sederhana, masih bisa mengerti. Biasa saja. Iya, ini kan terdidik begitu. Ini terpukau juga mendengarkan respon Doktor teologi boleh kalau jawaban merespon Yesus. Tapi yang menarik adalah jadi gini, ketika Nikodemus datang pada Yesus, kan Nikodemus langsung mengatakan, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Ini kan pernyataan dari Nikodemus ya. Lalu Yesus mengatakan tentang
tidak dilahirkan kembali. Berarti Yesus melihat ada problem keberagamaan yang serius ya. Iya. Begitu ya. Yang mesti Nikodemus juga evaluasi lagi gitu. Lihat kembali, sadar, ngeh gitu. Ya. Oke. Bahwa sikap keberagamaan yang dilakukan oleh banyak orang pun dia mesti mengevaluasi keberagaman dirinya, itu seolah-olah buat dirinya. Ya. Dan itu juga yang sering dilakukan oleh orang-orang Farisi ketika melakukan tindakan-tindakan beragama mereka supaya mendapat pujian. Dan itu hanya Dan bisa keuntungan lainnya. Oh iya, betul, keuntungan lainnya. Banyak mereka juga kan menjadi kaya karena dari itu semua kan. Jadi kita ingat waktu Yesus marah-marah di Bait Suci pada pasal berikutnya itu Betul. Dia marah, pasal 2, pasal sebelumnya. Betul. Gimana praktek ibadah Paskah yang begitu kudunya luhur, agung, itu sekarang jadi praktek. Betul, pemerasan. Atas nama tindakan demi beragama. Keuntungan yang besar antara imam besar, kelompok Bait Suci, dan para pedagang. Iya. Dan perubahan sikap beragama akan terjadi, harus dia dilahirkan kembali. Tidak ada jalan lain. Kalau saya membaca begitu, ini sudah super serius, sangat urgent untuk kamu. Betapapun kamu nganggap itu nggak mungkin, tapi itu harus terjadi. Baik. Jadi memang sangat radikal gitu ya, sangat radikal. Baik, kita akan lanjutkan nanti di segmen yang kedua. Apa respon Yesus juga ini kepada jawaban Nikodemus yang dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi. Lalu kemudian kita akan lihat bagaimana Yesus memberikan jawaban berkaitan dengan apa yang sudah Yesus sampaikan tentang dilahirkan kembali. Kita akan ulas itu segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap sapam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Hai kiddos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy time. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo, coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani.
Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu, Kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Gigi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Gigi, sahabat yang asyik. Sahabat TKB, Sobat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab diselenggarakan sebagai media sarana bagi kita membaca Alkitab dan tentu saja menemukan pesan berharga dalam setiap teks yang kita ulik. Episode kali ini kita mengulik Injil Yohanes 3 ayat 1-21 dan saat ini kita memasuki segmen yang kedua dengan narasumber Pendeta Emeritus Samuel Santoso. Saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Pak Pendeta Sam, kita lanjut di segmen yang kedua ini. Yesus memberikan respon kemudian ya terhadap apa yang sebelumnya Yesus sudah sampaikan tentang dilahirkan kembali. Dan Pak Pendeta di ujung segmen pertama sudah mengatakan ini urgent, ini sangat mendesak tentang dilahirkan kembali. Jawab Yesus, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani. Ini dari ayat 5 dulu sampai ayat 6. Ini kaitannya dengan dilahirkan kembali dengan air dan roh. Apa yang ingin Yesus sampaikan di sini, Pendeta? Para pembaca pertama Injil Yohanes itu pada rentang tahun 90 100 Masehi. Jadi mereka sudah tidak lagi berjumpa dengan bait suci, karena bait suci sudah hancur tahun 70. Lambang Tuhan ada di sana, tapi sekarang mereka mengenal Yesus melalui baptisan kan itu. Dan baptisan selalu menyangkut air, dan kita semua tahu bahwa formulanya juga roh itu. Jadi dua lambang yang muncul pada peristiwa baptisan itu menolong mereka untuk mengerti hidup barunya seperti apa itu. Kalau mereka dilahirkan lagi. Tidak material karena tidak lagi terpancang kepada satu bangunan betapapun mahal dan indahnya yang namanya bait suci. Tidak bergantung pada upacara-upacaranya di sana. Tetapi sekarang cara menggambarkan kehadiran Tuhan itu pakai angin. Cuman kita mesti sadar bahwa pada zaman Tuhan Yesus hidup belum ada BMKG. Ya. Kalau sekarang tiap kali kita nonton ramalan cuaca, BMKG sudah mengatakan anginnya dari sebelah Australia lalu akan lewat ke Selat Bali atau apa begitu. Akan menuju ke arah Kalimantan. Kalau zaman dulu kan enggak. Taunya angin, kata angin itu kata pneuma yang diterjemahkan dengan roh. Itu mau mengatakan bahwa Tuhan itu tidak terlihat,
Tuhan itu tidak dikungkung oleh satu tempat, dan kamu hanya bisa merasakan dampak kehadirannya. Dampak kehadiran roh yang memimpin kamu untuk lebih mengenal kepada siapa kamu kudunya pergi. Itu memberi penerangan ya di ayat 7-8 itu ya Pak Pendeta. Yang janganlah heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan kau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ini mau bicara tentang angin ini, roh. Jadi kalau saya pakai bahasa yang lebih lugas, Tuhan mengatakan, buanglah segala pemahamanmu yang lama itu, sekarang gantilah. Allah sekarang tidak dikungkung, dikuasai oleh satu lokasi atau satu bangunan tertentu, tetapi sekarang dia menyatakan kedaulatannya lebih bebas lagi. Dan saya suka mengatakan Tuhan Yesus pakai cara berpikir, meminjam cara berpikir orang Yunani, Romawi, yang menganggap roh itu lebih tinggi, lebih berharga ketimbang yang jasmani. Meskipun kalau kita lihat, Yesus menghargai dua-duanya sama ya. Iya. Dia tidak mengatakan yang rohani lebih tinggi daripada yang jasmani, tetapi yang rohani itulah yang kemudian menguasai yang. Nah, yang rohani itulah yang nantinya menjadi penguasa dari kehidupan orang yang sudah dilahirkan kembali tadi. Lahir barunya adalah ketika sekarang orang macam Nikodemus tidak berpusat pada dirinya sendiri lagi. Tetapi dia punya kesadaran yang baru. Kesadaran yang baru yang kalau boleh saya pakai. Ya. Yang berbeda dengan yang pertama tadi ya. Dengan yang pertama. Kalau yang pertama dari aku, lewat kepada dewa, kepada ilahi, lalu balik ke aku. Tanda panahnya ke aku, arahnya ke. Kalau ini enggak. Kalau orang sudah dilahirkan kembali, semua sudah dibongkar dan sekarang mulai dengan hal yang baru. Perhatikan tanda panahnya. Dia berasal dari Allah kepada aku, lalu lewat orang lain kembali lagi kepada Allah. Seperti tema kita, dari Allah kembali kepada Allah, lewat aku, lewat orang lain. Allah lewat kasihnya kepadaku, kasihku lewat kepada orang lain dan kembali demi kemuliaan Allah. Allah dengan karyanya menyelamatkan aku membantu orang lain untuk, bukan aku yang berjasa di sini. Bukan aku menjadi terminal terakhirnya, tetapi Allah sendiri. Kalau aku memuji Allah karena Allah baik, sungguh sangat baik kepadaku. Karena itu pujianku mesti menguatkan orang lain dan sungguh untuk kemuliaan Allah. Kalau Allah memberkati aku, saya harus membagi itu kepada orang lain. Sebab kepada dia juga Tuhan mau. Demi kemuliaan siapa? Bukan supaya orang menganggap saya jadi orang baik, crazy rich yang dermawan seperti banyak kita lihat di medsos kita. Tetapi memang betul-betul tulus memberi tanpa membawa kameramen untuk kemudian nanti disebar begitu. Nah, inilah model kehidupan yang baru yang diharapkan Tuhan. Nikodemus, pusat kehidupan berimanmu bukan kamu lagi dengan segala ambisimu, dengan segala cita-citamu, dengan segala angan-anganmu. Tetapi kamu justru mesti menyesuaikan diri dengan cita-cita Allah. Itu yang membutuhkan satu tindakan yang radikal yang Tuhan Yesus pakai. Kamu mesti dilahirkan kembali. Dan mindsetmu mesti diganti betul ya.
Jangan pakai yang lama, ganti betul dengan yang baru. Begitu. Itu metanoia sebetulnya. Betul. Ya, betul. Nah, kita lanjut di ayat selanjutnya ya Pak Pendeta ya. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anak-Nya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Ini ayat 14 dulu sampai ayat 17. Ini Yesus menjelaskan lagi ya, melanjutkan penjelasannya dari yang sebelumnya tentang dilahirkan kembali dengan penjelasan Pak Pendeta tadi, bahwa tindakan beriman kita bukan untuk aku terus, dari Allah padaku kembali kepada Allah. Lalu kemudian Tuhan Yesus memberikan penjelasan lagi tentang ayat 14 sampai ayat 18 ini. Artinya apa? Maksudnya apa dengan dikaitkan dengan dilahirkan kembali? Jadi kalau Nikodemus, kalau orang Farisi, dan barangkali juga kita punya pikiran begitu ya. Kalau saya beribadah secara intensif, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin bersedekah, rajin hal-hal yang rohani itu, meskipun arahnya ke Atas. Tuhan, tapi kan ujung-ujungnya supaya saya kalau pakai kata yang dipakai di Injil Yohanes, supaya saya selamat. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, kamu berusaha membuat jembatan supaya kamu bisa berkenan pada Tuhan lewat hal-hal, aku rajin baca Alkitab, aku rajin berdoa, aku rajin isinya lain sport, enggak soal, pokoknya hidupnya ini beribadah. Kalau buat kita orang Indonesia lebih familiar kata itu. Ini orang sangat beribadah. Seolah-olah kalau sudah sangat beribadah semua selesai, pasti selamat. Enggak, kata Tuhan Yesus. Kalau bukan Tuhan yang membangun jembatan, kamu enggak bisa ke sana. Sebab antara yang baik yang kamu lakukan dengan niat yang nyatanya egois, kamu bikin jembatan maju sedikit tapi kamu putus lagi. Enggak pernah sampai ke seberang. Nah sekarang hanya yang dari sono yang bisa membuat jembatan itu sempurna, kamu bisa sampai sana. Jadi Yesus sekarang lagi bikin akses jalan masuk supaya Nikodemus mengenal siapa dia, siapa aku, siapa Yesus ya. Pakainya istilah-istilah yang orang Yahudi ngerti semua udah. Jadi radikalnya itu bukan kesalehan, bukan kebaikan, bukan kesetiaan dari manusianya, tetapi kasih Allah yang prihatin, lalu mengutus putra mahkotanya, kalau saya begitu ya. Saya pakai anak supaya apa? Supaya kita jangan punya pikiran seperti kebanyakan orang mengatakan kalau sudah jadi anak Allah itu hidup enak dan macam-macam itu. Sebab putra mahkota di negara-negara yang punya raja dan kekaisaran itu, putra mahkota bukan soal pertama hidupnya dengan macam-macam fasilitas, dengan privilege yang luar biasa, tetapi bahwa mereka menjadi duta bagi bapaknya yang entah raja, entah kaisar itu. Harus membawa kerajaan itu. Supaya apa? Supaya yang tidak kelihatan itu sekarang buat kamu jadi jelas. Karena itu lihatlah aku, kata. Bukankah yang bisa ngomong sorga itu hanya orang yang datang dari sana? Jadi kamu bisa berbusa-busa ngomong sorga, tapi itu nggak ada artinya.
Hanya yang dari surga lah yang, dan itulah yang, kalau Yesus mengatakan itulah yang kami saksikan, jangan bayangkan Yesus dan murid-muridnya, enggak. Itulah yang aku dan Bapakku menyaksikannya. Tapi kamu tidak menerimanya. Yesus itu enggak takut loh. Enggak takut itu. Gimana aku bisa mengerti Allah Sang Bapa itu? Kamu sudah bertahun-tahun bareng aku, kamu enggak lihat Bapa juga. Kalau kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Tahu kalau kamu masih enggak percaya juga, lihatlah pekerjaanku. Bayangkan sampai begitu detail, sampai begitu konkret. Lihatlah aku dan hidupku. Lihatlah pekerjaanku. Barangkali kalau boleh ditambah, lihatlah karakterku. Lihatlah gaya hidupku, lifestyleku. Nah, kamu lihat surga. Dan kalau kamu mengambil alih itu, itulah keselamatan, itulah hidup yang kekal. Baik, Pak Pendeta, ini menarik. Kita akan lanjut ya, ayat 18-21, dan tentu saja kita akan lihat relevansinya untuk hidup kita sehari-hari. Kita akan ulas itu di segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode, tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap sapam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Hai kiddos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy time. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu, Kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya.
Sahabat YKB TV, Sobat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Episode kali ini kita mengulik Yohanes 3 ayat 1-21 dengan judul Dari Allah Kembali Kepada Allah. Kita memasuki segmen yang ketiga, segmen penutup dengan narasumber Pendeta Emeritus Samuel Santoso. Saya kembali pada beliau, pada Pak Pendeta Sam. Baik Pak Pendeta, kita lanjut di segmen ketiga ini. Berarti tekanannya kan lebih pada keselamatan ya daripada pada hukuman. Namun yang menarik ada ayat 18 dan 19 Pak Pendeta. Ini minta pencerahan ini. Siapa yang percaya kepadanya ia tidak akan dihukum. Siapa yang tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ini apa artinya? Artinya yang tidak percaya kepadanya, betapapun kita sudah melakukan berbagai macam perbuatan agama, padahal mungkin motifnya enggak, sesungguhnya tetap berada dalam penghukuman, atau ada hal lain yang mau dikatakan? Memang kita sudah kandung sejak kita kecil ya. Rasanya kalau kita ingat sejak sekolah minggu yang diajarkan ke kita kan Yohanes 3 ayat 16 kan ya. Sampai ayat hafalan, sampai nyanyian itu sampai hafal di dalam kepala, enggak di luar kepala. Yeah. Nah, sayang ayat yang katanya paling banyak dikutip di dunia ini, itu seringkali buat nakut-nakuti orang. Kalau kamu enggak percaya Yesus, kamu binasa loh. Nah, Bu Santi dan saudara sekalian, saya mengajak saudara selalu membaca konteks ya. Jadi kepada anggota jemaat kalau di kebaktian, saya selalu nanya, ayo siapa yang hafal ayat 17-nya? Bukan cuma ayat 16-nya. Selalu nggak ada yang hafal. Ayat 17 tidak pernah di stabilo di Alkitab kita. Padahal ayat itu penting. Karena Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya oleh Dia. Untuk memberi hidup kekal kepada Dia. Keselamatan itu sama dengan hidup kekal itu. Jadi tekanannya pada menyelamatkan. Tekanannya mengubah supaya hidup manusia jadi hidup yang nanti disebut hidup kekal tadi. Tapi terminologi yang dipakai oleh Tuhan Yesus masih terminologi agama Yahudi ya. Kalau tidak melakukan ini dihukum, kalau tidak melakukan ini dihukum. Dipakai oleh Tuhan Yesus, tetapi kalau kita perhatikan dengan baik ayat 18 misalnya ya. Inilah hukuman itu. Bukan aku yang menghukum, tetapi kamu menghukum dirimu sendiri. Kalau orang berdosa kan nggak suka pada terang. Udah pasti itu ya. Karena itu bar selalu remang-remangan ya. Cuaca lebih gelap. Tidak suka terang. Jadi kalau dipakai hukuman, Tuhan Yesus mau mengatakan, itu bukan aku loh yang menghukum. Mereka menghukum diri sendiri. Mereka udah tahu kalau bakalnya hidupnya jadi sia-sia. Bakalnya hidupnya jadi hancur. Tetapi toh mereka tetap orang egois kan begitu, nggak peduli akhirnya hidupnya hancur, tapi yang tetap aja terus begitu sampai sesudah hancur baru, aduh Tuhan, sebagian orang mengatakan itu nasib apa-apa ya, enggak. Tapi kalau mereka sampai hancur itu bukan aku mau mereka hancur, enggak. Konsekuensi dari pilihannya. Ya, itu akibat dari sebuah pilihan. Kalau aku enggak kok, aku mau supaya percaya kepadaku, itu artinya kamu menggantungkan hidup kepadaku, kamu mengambil alih, kamu jadi parasit boleh sama Tuhan Yesus ya, menyedot apa-apa yang baik dari hidupku. Dia senang sekali kok, dan kamu akan dapat hidup yang kekal. Dan saudara, kalau Tuhan Yesus mengatakan yang percaya akan mendapat hidup kekal, itu jangan terlalu jauh kita pikirkan. Nanti kalau sudah mati, sudah bangkit, lalu kita hidup nggak mati-mati lagi.
Bu Santi, pernah membayangkan nggak Kok ngeri? Tiba-tiba saya. kalau Bu Santi umur 150 kira-kira masih cakep apa enggak? Kan sekarang ada aplikasi itu. Saya pengen lihat wajah saya Iya, betul. umur 90 Iya. atau 100. Iya. Nanti kalau dibuka 110, saya jadi bingung ini Samuel Santoso apa bukan. Bayangan kalau tidak habis-habis. Ya, memang bukan kuantitatif memang. Bukan 1,000 years and a days, bukan 1.001 malam tidak habis-habis, bukan tekanannya bukan itu. Bahwa nantinya kita hidup seperti apa entah nanti. Tetapi tekanannya pada kualitatif. Hidupmu jadi bermakna. Hidupmu jadi berarti, hidupmu jadi berguna. Dan kalau dikatakan berguna, yang teosentris itu selalu 3 sudut tadi. Untuk Tuhan, untuk diri sendiri, dan untuk orang lain. Untuk dunia ini. Jadi indikasi kita sudah merasakan hidup yang kekal, sudah bisa dilihat mulai sekarang. Kalau kita sudah bisa memberi perhatian yang lebih seimbang kepada Tuhan, kepada orang lain, pada diri sendiri, itu indikasi kalau kita akan hidup nanti di sorga sana. Bukan soal umur ya. Iya, Sebab kalau soal umur, saudara, Yesus di dunia ini umurnya paling banyak 34 atau 35. Kalau sudah itu selesai, kalau orang habisnya umurnya pada umur 34, 35, orang mengatakan kasihan amat. Belum merasakan sorga dunia. Belum macam-macam yang lain, yang nikmat-nikmat dunia ini kok sudah. Kita kan biasa begitu kalau ada orang mati muda ya. Ya mati boleh ya, meninggal muda. Tapi dampak dari 34 tahun usia Yesus yang hidup di sono di daerah Asia Barat Daya yang sekarang kita sebut Israel itu. Dampaknya 2000 tahun masih terasa. Ngefek kata anak Jakarta itu. Sampai sekarang jemaat Kristen masih menyanyi, "Ku ingin menjadi seperti Yesus." Padahal kalau ditanya, pernah jumpa Yesus face to face apa enggak? Enggak pernah. Tetapi dengan semangat menyanyikan, "Aku mau menjadi seperti Engkau." Ketemu juga enggak pernah. Mungkin kalau Yesusnya muncul sendiri malah kita lari, malah takut. Tapi itulah hidup kekal. Jadi saya tidak suka pakai kata legasi ya. Tetapi gimana sih? Berapapun umurmu, kamu punya hidup yang berguna untuk 3 sudut tadi atau tidak? Apa sudah makin seimbang atau tidak? Itu hidup kekal. Kalau hidupmu melawan hidup semacam itu, ya kamu sudah dihukum. Itu tadi, hukuman itu sendiri. Bukan dia yang menghukum, bukan tapi Allah. kita yang memilih hukuman itu sendiri. Baik Pak Pendeta, relevansinya untuk kehidupan kita nih, dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 21 dengan judul Dari Allah Kembali Kepada Allah. Untuk negara kita Indonesia ini kan orang Indonesia tidak ada yang tidak beragama kan. Iya, beragama Tidak semua ada ngakunya. hak untuk hak Tidak beragama. di sini kan adanya cuman hak memilih agama ya. Beragama semua. Cuman memprihatinkannya itu kalau kemudian di pengadilan ada orang didakwa jadi seorang koruptor dan miliaran, bukan cuma miliaran rupiah yang dituduhkan, tapi triliunan rupiah. Dan rasanya pasti terbukti itu. Yang suka menyesakkan dada saya itu disumpah pakai agama masing-masing. Yang Kristen pakai Alkitab.
tapi koruptor. Gimana saya memaknai tangan saya tangan kiri saya taruh. Saya melibatkan Tuhan dalam urusan saya sebagai pejabat negara. Sebut saja yang Kristen ya. Sekarang kan sudah semua agama sudah kena kan ya, sudah dapat jadi rata. Gitu. Dalam hal hidup beragama, alangkah menyedihkannya kalau sikap seperti para penyembah berhala inilah yang terjadi ya. Sikapnya egois, sikapnya egosentris. Ada sebuah anekdot yang lucu, tapi saya tidak mau menyebut karena ini sebetulnya stereotip terhadap 3 bangsa tertentu. Supaya nggak menyinggung orang-orang bangsa itu, sebut saja namanya I, S, dan Y. Sama-sama beriman pada Tuhan. Malah kalau ceritanya sama-sama percaya sama Tuhan. Lalu mereka bertiga ketemu, stereotipnya itu nanti di belakangnya. Lalu mereka saling nanya, kalau kamu mau kasih persembahan kepada Tuhan, gimana caranya? Kalau kamu mau kasih persembahan uang kepada Tuhan. Lalu yang Irlandia ini bilang, saya ambil tampah. Lalu semua uang saya taruh di atas tampah tadi. Saya berdoa, lalu saya lambungkan ke atas tampah saya. Sebelumnya saya bikin lingkaran di bawah tampah, di lantai. Si I ini mengatakan, semua yang ada di dalam lingkaran untuk Tuhan. Saya yang di luar lingkaran. Yang S, sebaliknya. Aku juga begitu, aku juga taruh semua uang saya di tampah, lalu saya lempar ke atas. Tuhan yang di luar lingkaran. Kalau tadi yang I yang di dalam lingkaran. Tuhan yang di luar lingkaran, saya yang dalam lingkaran. Yang Y lebih hebat. Dia bilang begini, kalau saya enggak begitu semua. Kalau saya taruh uang saya ke atas, lalu saya lempar ke atas begitu, saya cuma mengatakan, Tuhan semua yang kamu mau ambillah, aku yang jatuh saja. Aku yang kamu mau ambil semua boleh, aku milih yang jatuh saja. Ya tentu saja semua jatuh. Udes. Kelihatannya saleh sekali. Kamu mau ambil berapa saja, saya rela. Saya enggak banyak-banyak kok. Ya cuman yang jatuh aja. Ada jatuh semua. Hidup beragama yang udes itu saudara, bukan tidak hanya tidak menghormati Tuhan, tapi melawan Tuhan. Melecehkan Tuhan. Tidak menghormati Tuhan. Meskipun kita menyebut namanya berulang-ulang dengan kalimat-kalimat yang hebat. Kamu harus dilahirkan kembali. Bu Santi, kamu harus dilahirkan kembali. Itu satu. Menurut saya, itu yang mesti mengubah seluruh. Jadi kalau ditanya, apa sih peran orang Kristen? Menurut saya, kita mesti memberi teladan, garam, dan terang tentang hidup beriman kepada Tuhan yang tulus. Puisinya Rendra yang saya tulis itu kan mau bilang itu sebenarnya. Hidup beriman kepada Tuhan yang tulus, yang sungguh-sungguh dari Tuhan untuk Tuhan. Kalau kita mati kan itu juga yang dikatakannya, dari Tuhan untuk Tuhan. Masa kita kasih Tuhan bangke? Bukan kan ya, kita mesti kasih. Beri yang terbaik. Iya. Masih mau lagi. Jadi kembali dari Allah, kembali kepada Allah, dilahirkan kembali. Berarti kita diminta untuk membuang sama sekali mindset kita ya, tentang
hidup beragama, hidup beriman yang mungkin menurut kita itu ideal. Entah kita warisi dari opung kita, kakek kita, mbah kita kan begitu ya. Jadi judulnya aja Kristen tapi cara beragamanya, cara berimannya ya seperti tetap orang lekat. sembah berhala. Iya, sama seperti yang dulu begitu dari para leluhur kita begitu. Sehingga kita berpikir berarti saya kasih banyak, maka saya bisa dapat banyak. Lebih banyak lagi. Banyak lagi. Malah suka dianekdotkan itu pendapatnya Petrus. Kasih karunia Tuhan kepada kita itu sebesar dosa dan kesalahan kita. Karena itu mari kita bikin dosa lebih besar lagi. Supaya banyak kasih karunia dari Tuhan lebih banyak lagi. Kan itu yang dilawan oleh Paulus itu. Apa memang kudu begitu? Enggak lah. Menarik ya. Apalagi dengan kita mengatakan semua itu dari Tuhan, kita mengatakan yang kita terima titipan, tapi begitu satu persatu lepas dari kita termasuk kesehatan kita, umur kita, karir kita katakan musibah. Kita katakan musibah. Itu puisinya W.S. Rendra ya. Iya, menarik itu, sekali. Iya. Kalau para penonton mau baca, boleh cari di Google atau apa ya, puisi terakhir yang ditulis oleh seniman tersohor kita W.S. Rendra. Puisi terakhir dari W.S. Rendra. Di akhir hidupnya. Saat sebelum meninggal itu katanya. Betul, iya. Baik Pak Pendeta, terima kasih Pak Pendeta Samuel Santoso untuk kesediaan mau mengulik Injil Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Dan ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat-sahabat dapat memberikannya kepada sebanyak mungkin orang, dan tentu saja menekan tombol like dan juga boleh menekan tombol subscribe tentunya, sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Dan kita akan menutupnya dalam doa. Mari Pak Pendeta menutup dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami membayangkan Nikodemus begitu tercengang, tapi dia berubah. Dia membiarkan Roh-Mu yang kudus membuat dia lahir kembali. Hidup beriman kepada Tuhan, tetapi seperti yang Tuhan kehendaki. Dari Tuhan dan kepada Tuhan. Membuang jauh-jauh sikap egosentris, sikap egoistis dari penghayatan hidup beriman. Ya Allah Roh Kudus, tolonglah kami, tuntunlah kami, supaya kata dan perbuatan kami, supaya karakter dan sikap kami, supaya kepribadian kami menjadi kepribadian yang sudah dilahirkan kembali dan siap untuk menjalani hidup yang berguna, hidup yang bermanfaat, hidup yang mendatangkan berkat untuk siapa saja, dan dijauhkan dari sikap egois dan egosentris. Kami tetap menjadikan kami berupaya terus-menerus untuk hidup secara teosentris atau kristosentris. Kami meneladan pada Engkau. Pimpin dan bimbinglah kami. Kami bersedia. Di dalam nama Kristus Yesus. Amin. Amin.